Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya berharap semuanya dalam kondisi yang baik. Dan pada kesempatan hari ini, di hari Senin pagi, saya membuat analisa video untuk pekan ini ya. Dan kita mulai saja langsung dari USD Index. Oke, dari data yang bisa kita lihat dari grafik, ini adalah tampilan monthly. Sebagaimana kita ketahui bahwa indeks ini sudah menyentuh level 105. Di masih bulan ini sudah sampai di 105 ya. Jadi sangat kuat sekali kalau kita lihat dari time frame dari eh, indeks dolar dan belum menandakan akan tanda usai ya. Baik, kalau teman-teman cek dari eh, trendline yang saya buat, ini mestinya masih ada ruang ke sisi atas. Dan ini sudah mencapai harga tinggi di harga tinggi 20 tahun ya. Kalau kita cek ke datanya, ini harga tinggi 20 tahun. Teman-teman, ini sudah tinggi dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa harganya sudah sangat terlalu tinggi dan tidak ada kemungkinan naik lagi ya. Karena tidak ada harga yang terlalu mahal dan tidak ada harga yang terlalu murah. Cuma memang kalau sudah mendekati harga tinggi 20 tahun dan apabila kita menangkap momentumnya sudah mulai kendur, sebaiknya kita sudah mulai harus berhati-hati. Oke. Nah, untuk pekan ini tanggal 16 sampai tanggal 20 yang perlu kita perhatikan di sini adalah harga tinggi dan harga rendah minggu lalu ya. Jadi di candle ini yang perlu kita perhatikan. Candle minggu yang lalu yaitu antara 103,38 dan 105,04. Eh, jadi kalau kita pergi ke H4 akan terlihat seperti ini. Ini adalah garis merah, ini adalah harga puncak sebelum-sebelumnya ya. Dan ini merupakan resisten yang sudah dia lewat dan tentunya ini akan menjadi support. Saya tidak akan mendistorsi penglihatan kita, jadi kita fokus pada apa yang terjadi pada minggu yang lalu. Jadi kita akan membuat batasan dari minggu yang lalu di 103.30, 103.30 dan 105. Jadi fokus kita hanya harga tinggi dan harga rendah minggu ini. Jadi apabila terjadi penembusan dari 105, maka tidak menutup kemungkinan bahwa eh, minggu depan, minggu ini yang sudah mulai hari Senin, harga bisa melanjutkan perjalanan lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi. Jadi apabila terjadi penembusan ke 105, sepertinya kita bisa mengukur kira-kira taksiran proyeksinya akan ke harga mana. Teman-teman bisa gunakan Fibonacci ekspansi. Jadi kira-kira akan sampai ke satu di Fibonacci ekspansi 100 di 105. Apabila dia tembus akan ke 138. Dan kalau dia idealnya sih sampai ke 161,8%, jadi 106 ya. Idealnya kalau dia melanjutkan perjalanan. Oke. Nah, eh, kalau kita lihat secara struktur, ini masih strukturnya struktur naik. Cuma memang kita sudah harus berhati-hati karena ini sudah sangat oversold ya, sudah sangat oversold. Jadi apabila teman-teman menggunakan alat bantu relative strength index itu sudah oversold ya, di H4 ini sudah membentuk divergensi. Divergensi yang bisa kita lihat di sini, divergensi dari RSI 14, puncak RSI-nya menunduk dan harga menaik. Oke, naik. Nah, yang perlu kita mapping pada hari ini adalah
teman-teman perhatikan di sini. Perhatikan di sini, ini adalah tanda ya, sebuah tanda sebenarnya harga di sini sudah selesai. Tapi dia melanjutkan divergensi ke sisi atas. Jadi apabila di 4 jam atau memasuki market Asia 8 jam ke depan, harga belum menembus ini di market Asia 8 jam pertama, dia belum mampu menembus ini, maka harga cenderung akan berkonsolidasi. Ya. Jadi saya pikir penentunya nanti mungkin ada di market Eropa nanti ya. Kemungkinan besar akan berada di market Eropa. Ini kan lebih fokus ke market Eropa. Kalau market Eropa jebolnya ke atas, maka ada kemungkinan lanjut ke sisi atas. Apabila market Eropa close-nya di bawah, seperti ini, maka ada kan kemungkinan untuk melanjutkan perjalanan ke area narrow candle atau candle yang kecil ini. Ada kemungkinan melanjutkan ke posisi bawah di sini di 4 jam ya. Sini, dan kalau dia kuat akan menguji harga rendah mingguan. Nah, itu adalah peta perjalanan harga 1 minggu ke depan, lebih fokus kepada harga rendah dan harga tinggi mingguan karena kita tradingnya 1 minggu 5 hari ya. Jadi yang menjadi acuan harga tertinggi dan harga terendah itu yang paling penting. Apabila dia mampu melewati ini, maka kita bisa memproyeksikan bahwa harga akan kembali ke sisi bawah di sini. Ini juga merupakan harga rendah mingguan ya pada sisi bawah. Di sini adalah harga rendah mingguan. Jadi kalau dia bawah itu ada 2 dukungan support secara harga rendah mingguan di 103 dan 102. Ini adalah 2 support utama di mingguan ya, 2 support utama mingguan. Sedangkan untuk support minornya saat ini berada pada harga ini sehingga saya katakan tadi kalau di sesi Asia naik ke sisi atas tetapi tidak menjebol, maka kita akan perhatikan pada sisi Eropa. Kalau sisi Eropa juga tidak menjebol, ini kemungkinan akan berjalan secara sideways ya untuk hari ini. Jadi apabila sesi Eropa jebolnya ke atas, maka dia akan lanjut ke atas. Kalau sisi Eropa jebol ke sisi bawah, maka akan melanjutkan ke support dukungan di daerah narrow candle. Tetapi kalau Eropa juga tidak bergerak, maka kemungkinan pergerakan harga akan sideways ke pembukaan Amerika nantinya dan mungkin pergerakan harga akan ada di situ. Apabila kita cek kepada harian, candle harian di hari Jumat ini adalah candle spinning top. Jadi ini range-nya sangat kecil. Bisa juga dalam hari Senin yang sepi ini juga bisa membentuk narrow candle kembali ya, karena di sini belum ada acuan bahwa harga akan turun. Oke. Tetapi kemungkinan itu selalu ada karena harga sudah overbought dan membentuk divergensi pada 4 jam seperti yang sudah kita lihat tadi. Oke. Baik teman-teman, itu adalah untuk khususnya untuk indeks ya. Indeks kita memiliki 2 dukungan support di sini 1, 2 dan resisten ada di 105. Jadi secara tren ini sudah jenuh di 4 jam intraday-nya, tetapi secara tren besar ini masih kuat ya. Secara tren besar ini masih bullish. Ya. Jadi Amerika relatif sangat kuat dan candle yang kita lihat pada bulan ini belum menunjukkan perubahan mendasar untuk ke sisi bawah. Oke, belum menunjukkan ke sisi bawah. Jadi diperhatikan saja nanti di 4 jam teman-teman sekalian. Jadi kita punya 2 dukungan ya, yaitu support di sini sama yang di bawah sini. Dan untuk hari ini khususnya kita akan mengecek minor support pada area di sini. Pada area sini minor supportnya ada 2 minor support. Jadi harga bisa di sesi Asia nanti bisa nginjak sampai ke sini
atau dia berpatokan pada dua candle kecil putih ini di sini. Oke. Kenaikannya ya. Atau malah mungkin dia bikin gap juga bisa terjadi nanti ya. Berarti kalau dia jebol ke 104 maka ada kemungkinan dia menutup harian nanti. Tutup harian yang di sini ya. Tapi kalau dia kuat dia akan mencoba untuk mengisi support atau harga rendah mingguan yang sudah kita buat di sini. Oke. Ini adalah harga open harian. Open harian bisa dilihat di candle ini adalah satu full candle putih. Jadi kalau dia turun, kemungkinan besar dia akan mengisi candle putih. Kalau dia kuat, dia akan ke low mingguan di sini. Oke, secara tren besar, trennya naik ya. Secara tren besar, secara tren kecil memang menunjukkan pola turun, jenuh, dan di sini membentuk double top. Dan kita lihat apakah nanti akan terjadi gap atau tidak. Tapi kalau dilihat dari model pola candle ini, harusnya candle ini nanti adalah candle turun. Kalau kita lihat seperti ini ya, modelnya ya, karena ini candle ini retracenya ke sisi atas. Jadi ada kemungkinan nanti tadi Eropa atau di Asia, nanti ada kemungkinan ke level di sini ya, menutup satu candle harian. Oke, dan kalau dia kuat, dia akan isi ke support. Oke, sekarang kita lihat kalau dia jebol ke sisi atas akan kemana. Seperti yang sudah kita ukur tadi, kita menggunakan yang kita ambil kecil aja ya, pergerakan kecil aja ya, nggak usah terlalu lebar. Ekspansinya bisa ke 138 dulu lah, nggak ada pergerakan yang ekstra besar di hari Senin, mungkin ke 106 ya, 106 kurang lebih di sini ya, kira-kira dari 106 ke sekitar 150 ya. Itu 150 mungkin terlalu besar buat indeks nanti, tapi ya kemungkinan bisa saja terjadi. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang lihat kepada euro. Kita lihat kepada euro. Euro adalah kebalikan daripada indeks, dan euro menurut beberapa expert mereka memproyeksikan bahwa euro akan larinya sampai ke angka 1000. Seperti pada video sebelumnya sudah kita sama-sama ikuti, bagi yang sudah melihat videonya akan sampai ke area di sini. Bisa di angka 1000 sempurna. Itu analisa dari expert ya. Itu bukan apa? Itu cukup kita ketahui saja, bukan sebagai pedoman, karena harga bergerak dengan dinamis, tergantung daripada permintaan dan penawaran pasar. Jadi tidak dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Jadi kita lihat sendiri aja apa yang terjadi, fakta yang kita lihat itulah yang akan terjadi. Untuk euro adalah kebalikan daripada indeks, dan kemarin sempat jatuhnya di 10350 ya. 10550 ini adalah dukungan support di sini. Sudah sampai. Dukungannya sudah sampai. Namun untuk proses pembalikan minimal masih membutuhkan 2 minggu. Proses pembalikan masih minimal membutuhkan 2 minggu ya, 1 atau 2 minggu ke depan ini baru bisa terjadi pembalikan. Jadi fokus kita pada kalau kita lihat ke angka 1000 ini larinya masih sekitar 400 pip lagi ya, 400 pip dalam seminggu ya, bisa saja terjadi. Tapi kita tidak mau dipengaruhi oleh propaganda bahwa harga akan larinya ke angka 1000, karena itu bisa saja benar dan bisa juga salah. Yang penting kita melihat fakta secara teknis, itu aja yang paling, menurut saya itu yang paling perlu kita pegang dulu. Baik teman-teman, yang menjadi acuan kita juga sama, yang perlu kita perhatikan adalah harga tertinggi dan terendah mingguan ya. Jadi harga tertinggi minggu lalu di sini di 106 kurang lebih 10593 atau saya anggap 106, dan di atasnya masih ada harga tinggi mingguan di sini. Jadi ada dua level resistennya, dua level resisten. Namun pada bagian bawah ada support yang menjadi resisten. Ini adalah support yang menjadi resisten minor ya. Jadi kalau terjadi kenaikan maka
akan ada kemungkinan harga sampai di sini dulu ya. Jadi sampai di sini akan terjadi rejection ya, sampai rejection. Kalau dia memang mau naik, dia akan menjumpai harga harian atau menutup satu candle harian, bisa menutup candle merah ini ya. Tapi kalau dia kuat ya dia bisa melanjutkan ke resisten atau harga puncak minggu lalu yang bisa kita lihat dari time frame 4 jam di sini. Time frame 4 jam di sini. Jadi ada dua skenario-nya. Kalau dia naik dia akan ke sisi sini dulu, baru dia akan turun dan baru mengisi sampai di sini. Kalau dia kuat, dia akan mengisi sampai di sini. Tapi kalau kita harapkan dia langsung berbalik arah, sepertinya hal tersebut belum akan terjadi. Oke. Fokusnya pada area di sini ya, kalau untuk pembalikan arah. Dan ini masih mungkin berjalan sekitar 1 atau 2 minggu kalau memang ternyata nanti terjadi pembalikan arah, ada penembusan pastinya di sini, kemudian ada retracement atau mungkin dia hanya sekedar retest dengan harapan harga akan naik ke sisi atas, berada pada level harga di sini, kurang lebih jatuhnya di sini, mungkin jatuhnya di sekitar 61 atau 76% dari pengukuran harga titik tertinggi di sini. Oke, sekitar 61 atau 76 ya. Kalau dia membreakout trendline ini, artinya terjadi pergeseran minat, dan itu mungkin terjadi dalam minggu ini atau minggu depan ya, kalau terjadi pembalikan. Namun apabila nanti ternyata harga yang dibuka adalah bentuk gap ke sisi bawah, katakanlah dia bentuk gap ya, ke sisi bawah, tergantung nanti closingnya di mana. Kalau dia closingnya ke bawah, berarti harga akan melanjutkan perjalanan bisa aja ke angka 1000. Tetapi kalau dia bikin gap bawah, tetapi closingnya di atas resisten, maka kemungkinan besar ini adalah pola naik. Kalau terjadi gap ya. Tetapi kalau tidak terjadi gap, malah harga naik ke sisi atas seperti ini, naik, kemudian ada harga yang turun kembali ke sisi bawah, maka ini adalah penerusan trend. Tetapi kalau harga ini naik ke sisi atas, kemudian dia sambung lagi untuk mengisi 1 hari di sini, ya harga bisa berkonsolidasi dan apa namanya, kita butuh waktu untuk benar-benar menunggu pembalikan arah yang sebenarnya, karena di sini tidak ada indikasi sama sekali selain kita tahu ini memang sangat jenuh beli, jenuh jual. Tidak ada indikasi atau parameter yang memberitahu kita bahwa harga akan berbalik arah kecuali kita melihat sudah terjadi pergeseran minat pada area di sini. Kalau tidak ada pergeseran minat dari jual menjadi beli, maka harga ini tetap akan berada pada sisi biris. Nah, sekarang kita pada 4 jam ya. 4 jam berarti kita adalah melihat pergerakan pekan ini. Jadi kita buat beberapa batasan. Saya ulangi lagi, high, high, low, low. Dan ini adalah harga support yang menjadi resisten. Tentu saja ini adalah minor. Mungkin bisa berfungsi di 1 jam nanti ya. 1 jam. Ya teman-teman, tetapi penurunan ini, penurunan candle ini bisa juga ditutup dengan 3 candle ya. Mungkin butuh 3 hari atau 2 hari, saya nggak tahu. Kalau memang dasarnya dia memang mau naik, ini sudah ditutup 1 sampai ke sisi atas, ini aja bisa nanti. Ini proyeksi aja ya, bukan meramalkan harga. Tetapi kalau memang konteksnya dia mau naik, dia bisa modelnya begini, nantinya seperti ini, pembentuk ini, atau dia memang sangat lelet sekali, jadi dia membutuhkan zigzag terus untuk menutup candle ini saja. Dia tidak butuh candle barangkali untuk menutup candle merah saja. Baru bisa sampai, kalau dia kuat, dia akan mengisinya seperti ini. Oke, kalau dia mau naik, tetapi kalau dia mau turun, bisa juga ini menjadi malah lanjutan ke sisi bawah di sini. Jadi secara garis besar, euro dalam konteksnya masih konteks turun ya. Jadi kalau kita secara teknikal, kita udah bikinnya kayak gini deh. Naik ke sini, oke, kalau dia apa
ini tetap acuannya turun. Biasanya begitu ya. Kalau kita tambahkan dengan RSI nanti akan terlihat seperti ini. Di 4 jam, 4 jam ini juga kebalikan daripada indeks ini divergence. Ini divergen, memang harapannya ini akan divergen ini perlu konfirmasi valid atau nggak valid nih. Ini divergen dari RSI, dan kalau kita lihat kepada MACD ini pasti pasti adalah divergensi. Oke. Divergensi ini sesudah dia menyeberangi 0 atau di level 50 dari RSI, level 0 dari MACD, itu mutlak harus ada breakout. Nah, breakout yang dimaksud di mana? Breakout secara horizontal nanti. Jadi ada pergerakan ke sisi atas sebelum melanjutkan penurunan lainnya. Ini adalah untuk jangka pendek ya, bukan untuk jangka panjang. Harapan seperti itu. Kalau sudah begini, maka harga bisa bermain ke sisi bawah lagi. Sekali lagi. Baru nanti kalau memang dia dasarnya mau naik ya bisa terjadi penjebolan ke sisi atas. Yang saya lihat di euro, jadi fokus kita bukan pada indikatornya karena indikator hanya membantu mata kita. Jadi saya lihat ini harga bisa ke arah sini, mantul. Mantul ini harga yang mantul ke sisi bawah, dia closingnya di bawah ini di angka atau di harga low tahunan, maka ini sudah bisa kita lanjutkan perjalanan sell kita. Tapi kalau dia tidak break low, tidak break di sini, jadi kecenderungan pasar ini masih akan sideways khususnya untuk euro ya. Karena kalau didasarkan pada fundamental, saya tidak mau bercerita banyak. Yang jelas mereka sekarang lebih maju 2-3 langkah ke depan dibandingkan dengan bank sentral yang lain ya. Jadi mereka sudah getol sekali untuk menaikkan suku bunga karena tingkat inflasi yang sangat tinggi. Tapi kita mau lihat yang terjadi, fakta yang terjadi pada grafik ya. Jadi saya tidak mau terlalu dipengaruhi oleh fundamental. Yang kita lihat ini refleksi dari pelaku pasar terhadap kondisi dan sentimen yang terjadi pada saat ini. Harapan saya seperti ini. Jadi nanti kalau memang nanti terjadi ke sisi atas dan dia ada closing ke sisi bawah, maka saya menganggap bahwa tren euro masih akan berlanjut. Bisa saja ke angka nanti 10250 dan 10000. Itu pandangan euro buat saya. Jadi belum akan terjadi perubahan tren, mungkin akan terjadi rejection ke sisi atas, tetapi belum akan terjadi perubahan tren besarnya ya. Belum akan terjadi tren besarnya. Bisa naik ya, bisa naik, sangat bisa. Orang taking profit, seller ambil taking profit bisa. Atau dalam tempo 1 minggu ini harga bolak-balik di sini sudah sangat mungkin terjadi. Tapi secara fundamental euro tetap jauh di bawah US dollar ya. Memang kita harus lebih berhati-hati karena ini harga di bottom harga tahunan, dan kemudian kalau dia lolos dari bottom ini bisa arah angka 10250 dan angka 1000. Apabila teman-teman untuk jangka pendek mungkin intraday atau scalping hanya lihat khususnya di H1. Kalau untuk H1 kalau ada closing candle-nya di atas harga tinggi kemarin hari Jumat ya probabilitasnya memang ke sisi atas ya, ke candle ini barangkali menutup di sini, menutup candle yang di sini, candle kecil ini bisa saja untuk 1 jam ya, tapi dengan catatan bahwa sesi Asia atau sesi Eropa tetap berada di atas harga tinggi hari Jumat ini bisa naik ya. Tapi kalau sesi Asia dia malah ke bawah, maka perhatikan tingkat supportnya. Oke, tingkat supportnya. Di daerah sini hati-hati karena mungkin banyak manipulasi harga yang akan terjadi. Karena sebenarnya pasar ini kalau saya lihat
di sini sebenarnya saya anggap selesai ya. Konsolidasi yang terjadi di sini saya anggap selesai. Ya, saya sudah anggap selesai. Ini adalah permainan yang pada RSI. Sehingga kemungkinan besar tiga candle ini atau saya anggap aja ini adalah seller. Seller ini memancing lebih banyak likuiditas pada bagian bawah supaya mereka mendapatkan margin yang lebih besar ya. Jadi ya tekan ke bawah supaya banyak orang ikut. Pada akhirnya mereka akan liquid dan harga akan mantul ke sisi atas. Jadi berhati-hatilah dalam seminggu 2 minggu bisa terjadi konsolidasi yang panjang atau malah melanjutkan perjalanan ke sisi bawah. Oke, sedangkan pada pound sterling, pound sterling tetap pada sisi lemah karena peningkatan biaya rumah tangga yang sedang terjadi. Tetapi kita melihat bahwa terjadi rebound pada minggu lalu ya, rebound di hari Jumat, dan ini kita akan lakukan hal yang sama. Kita tandai harga tinggi mingguan lalu, harga low ya. Dan kalau kita lihat pola candle 4 jam, ini prospeknya memang lebih cenderung ke sisi bawah, tapi ada kemungkinan rejection dulu ke sisi atas pada bagian harga tinggi mingguan di sini. Ada ya, pembayaran kembali dari harga turun, yaitu seller yang taking profit. Jadi untuk selling saya belum melihat akan ada kenaikan yang dibutuhkan, tetapi taking profit dari seller itu mungkin saja terjadi, jangan terpancing dulu. Ini juga hal yang sama, mungkin butuh seminggu atau 2 minggu untuk berbalik arah. Kalau jika tidak, maka harga cenderung akan ke harga bottom ini. Ini merupakan level demand 120 atau 121 ya di sini. Oh, nanti dia larinya ke angka 1,2 ya, 1,20 maksud saya di sekitar sini. Nah, level 2 garis kuning ini merupakan level demand pada masa lalu. Teman-teman bisa melihat ini adalah level demand, mana terdapat banyak benturan shadow pada pound sterling ya, pound sterling. Ini candlenya sangat strong untuk beberapa minggu, 3 minggu terakhir ini 3 candlenya sangat strong, sangat kuat sekali ke sisi bawah. Perhatikan aja di area sini, kalau potensi untuk buy itu minimal ya, untuk pendek ini harus breakout dulu ke sini. Breakout dulu ke sini, baru ada harapan untuk mengejar harga tertinggi di sini untuk yang 4 jam, dan eksekusinya bisa aja di 1 jam nanti. Kalau kita lihat kepada 1 jam, ini polanya adalah pola naik karena candle harian yang hari Jumat itu lebih tinggi dari hari Kamis. Jadi ada potensi bahwa pound sterling ini bisa naik nantinya. Ada potensi ya. Ada potensi naik di situ. Untuk yang Untuk yang scalping, untuk yang trading hari Senin ya. Cuma memang mungkin kita tidak bisa mengharapkan pergerakan yang besar kecuali ada katalis. Karena sekarang lagi juga Inggris mengalami kesulitan juga, terutama masalah Irlandia Timur ya, kembali lagi Brexit itu kembali menjadi sorotan kembali ya. Untuk GU saya pedomannya hanya begitu, masih cenderung untuk sell ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada taking profit, dan kalau dia melampaui resisten yang support ini ya ada harapan untuk ke level atas. Ada harapan ya. Tapi biasanya harga itu bukan kayak skuter, udah turun dia langsung balik begini, jarang sekali. Minimal dia membutuhkan 2 support ya. Membutuhkan divergensi maupun konvergensi dalam bentuk harga double bottom minimal ya, minimal. Jadi kalau kenaikan yang pertama seperti ini saya menganggap itu hanya bagian daripada koreksi pasar. Teman-teman bisa cek lagi ketika harga mengalami kenaikan di sini naik sekali. Ini adalah harga tinggi mingguan
Dan di sini kita sudah melihat ini breakout mingguan, harga tinggi mingguan, dan harga melanjutkan perjalanan ke harga tinggi mingguan di sini. Tetapi harga tidak langsung lanjut. Ternyata ada kembalian ke sisi bawah. Ya, dia tidak mutlak harus ke sisi bawah sampai sedalam ini, bisa aja di daerah candle yang di sini. Itu tergantung daripada kita memberikan toleransi terhadap resiko yang kita tanggung. Tetapi sebaiknya kalau dia sudah turun begini, jangan langsung ditangkap pisaunya. Kita harus menunggu pola ya, pola bullish-nya seperti ini. Pola naik, kemudian ada rejection, naik lagi, pola retest dan pola naik lagi. Seperti itu ya. Jadi dia butuh durasi yang lebih cukup panjang, dan di sini belum ada indikasi bahwa harga akan naik. Tapi di time frame 1 jam ada ya, di time frame 1 jam. Kalau di time frame besar tidak ada. Oke, saya pikir cukup dulu ya, tiga pair. Jangan terlalu banyak, nanti terlalu panjang videonya. Kita sambung lagi pada hari yang lain. Terima kasih buat atensinya.